Gia memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak akan berada di Indonesia lagi, sehingga situasi itu memungkinkan ia harus pergi ke Amerika, dan untuk sementara digantikan oleh pemain asing yang lain. Menurut pengakuan Gia, dirinya akan absen selama setengah musim, 8-9 laga, dan situasi itu memungkinkan Gia harus lebih banyak. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4. Untuk Proliga musim ini dianggap jauh lebih menarik karena kehadiran dua sosok, yakni Gia sekaligus Mega. Kedua sosok ini yang menjadi rekan satu tim saat berada di Red Spark, pada akhirnya berubah menjadi lawan. Kedatangan Gia pun mendapatkan antusiasme sekaligus respect yang begitu sangat besar sekali dari para penggemar, di mana penggemar di Indonesia sangat bahagia sekali ketika Gia memutuskan bahwa dirinya akan bermain lebih cepat, dan kemungkinan besar akan kembali dengan naluri yang semestinya bermain. Gia sendiri di Indonesia sukses menunjukkan performa yang lebih baik di atas lapangan, di mana dirinya sukses menjadi bintang hebat yang membuat perubahan signifikan pada performa Pertamina Enduro. Semenjak kehadiran Gia, Pertamina Enduro mendapatkan kompetisi permainan yang lebih baik, di mana Pertamina Enduro sukses menjadi top skor sementara dengan menempati posisi pertama dan meraih 9 poin. Dengan performa itu tentunya para penggemar berharap bahwa Gia bisa menjadi lawan Mega, dan hal itu akan menjadi El Clasico tingkat atas di antara pemain satu sama lain. Proliga bukan hanya akan disaksikan oleh para penggemar di Indonesia, akan tetapi digadang-gadang akan disaksikan juga oleh para penggemar di Korea. Karena kita mengetahui bahwa Gia musim depan tidak akan bermain di Korea, akan tetapi akan kembali ke Amerika. Namun naas takdir berkata lain, di mana duet Mega dan Gia yang akan segera berlangsung malah gagal total. Gia dikabarkan tidak akan ikut bermain karena cedera yang dialaminya, bukan semakin membaik malah semakin memburuk. Gia memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak akan berada di Indonesia lagi, sehingga situasi itu memungkinkan ia harus pergi ke Amerika, dan untuk sementara digantikan oleh pemain asing yang lain. Menurut pengakuan Gia, dirinya akan absen selama setengah musim, 8-9 laga, dan situasi itu memungkinkan Gia harus lebih banyak beristirahat. Gia memberikan dua pesan secara langsung dengan panjang lebar. Yang pertama di akun Instagramnya, yang kedua di kolom komentar akun Instagramnya tersebut. Halo semuanya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menunjukkan begitu banyak cinta dan dukungan kepada saya, serta mendukung Pertamina, rumah baru saya, dan keluarga baru saya. Saya belum pernah merasa begitu disambut dan dicintai sepanjang hidup saya, dan saya tidak pernah bisa cukup berterima kasih. Saya membuat video ini untuk menjernihkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran yang menjadi perhatian saya. Saya tahu kalian melihat di Pertamina saat ini ada 3 orang asing, yang berarti 1 orang tidak bisa terus bermain sesuai aturan liga. 2 pertandingan yang lalu, saya berkeringat dan kaki saya keluar dari bawah saya, menyebabkan otot di pangkal paha saya tertarik, tegang, yang menjadi sangat nyeri setelah pertandingan. Ada lebih detail tetapi hanya untuk memberi Anda gambaran tentang apa yang telah terjadi. Untuk pulih dengan baik dari cedera seperti itu, diperlukan waktu untuk pulih. Klub memutuskan untuk benar-benar menjaga saya dan tidak memaksa saya untuk kembali bermain secepat mungkin. Mereka memutuskan bahwa ini tidak aman dan dapat memperburuk cedera, sehingga semakin merusak masa depan saya. Cederanya bukan cedera serius, tapi butuh beberapa minggu bagi saya untuk kembali berolahraga, yang berarti saya akan melewatkan sekitar 8-10 pertandingan, sebagian besar musim, agar Pertamina punya peluang sukses musim ini. Saya harus diganti saat saya cedera. Jika ini terjadi, saya tidak bisa kembali sesuai aturan liga. Keputusannya bersifat timbal balik, namun sangat sulit bagi klub dan saya sendiri. Kami semua memiliki waktu yang ajaib bersama, dan saya tidak akan pernah melupakannya. Saya memutuskan untuk tinggal selama beberapa minggu untuk menerima terapi dengan klub dan mendukung klub perempuan untuk transisi ini. Tolong jangan sedih, tidak ada yang bisa disalahkan. Ini adalah kecelakaan dan memang seharusnya terjadi.
Saya benar-benar percaya akan ada keindahan dalam situasi yang tidak pernah kita minta, namun kita cukup kuat untuk menanggungnya. Terima kasih atas cinta dan kesabaranmu, dan telah berada di sana bersama kami melalui semua ini. Maafkan aku tidak punya lebih banyak waktu bersamamu, tapi aku berjanji untuk kembali dan bermain di Indonesia lagi. Saya jatuh cinta dengan liga, negara dan budaya ini, dan merasa seperti memiliki keluarga selamanya di sini. Aku akan sangat merindukan kalian semua, tapi aku sangat bersyukur atas waktu yang kita habiskan bersama. Sampai jumpa hari Jumat, ujar Gia lewat akun Instagramnya. Gia memang dirinya seperti ingin berada di Indonesia terlebih dahulu sebelum pamit. Akan tetapi hal itu menjadi pamitan bahwa kemungkinan besar ia akan kembali ke Amerika. Alasan Gia berada di Indonesia karena dirinya ingin memberikan dukungan. Sebelumnya pun Gia sampai berada di atas lapangan, di mana Gia benar-benar membantu rekan satu timnya sampai jadi bellboy, sampai dengan yang lain-lain. Hal yang lebih mengharukannya lagi, Gia dirinya sangat merindukan Mega. Namun kembali takdir berkata lain, bahwa Gia memang lebih ditakdirkan menjadi kawan ketimbang lawan dari Megawati dengan otomatis. Nantinya ketika pertandingan antara Jakarta Bin melawan Jakarta Indoro mendatang, Gia akan duduk di bangku stadium sesuai dengan statementnya. Namun dirinya pun memberikan statement yang lain di kolom komentar. Saudara perempuan saya akan menikah pada bulan Juni. Dalam kontrak saya berencana melakukan perjalanan ke Amerika untuk pernikahan, kemudian kembali untuk melanjutkan bermain selama sisa musim. Hanya melewatkan 2 pertandingan. Sayangnya cedera kecil ini terlalu membebani saya, sehingga harus melewatkan banyak pertandingan. Tidak adil jika Pertamina bersaing lolos ke babak playoff dengan 1 orang asing. Makanya Anda mendengar berita tentang masalah keluarga. Saya tidak bisa melewatkan pernikahan saudara perempuan saya. Oke, sampai jumpa, aku cinta kalian semua. Beritahu saya jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. Harap berbahagia dan dukung kami saat kami berjuang untuk kejuaraan. Kami tidak dapat melakukannya tanpamu. Tutupnya. You control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a